peluang kerjanya jurusan ini, lulusannya kan teman-teman udah banyak yang lulus nih. Nah itu peluang kerjanya di mana aja gitu Kak? Banyak sekali. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Imam Mahmud. Pada video kali ini kita telah janjian dengan salah satu mahasiswa. Dia ini dari jurusan ilmu kesehatan masyarakat teman-teman. Jika kalian pengen atau ingin sekarang berkeinginan untuk ngambil di jurusan ini, nanti kita akan tanya-tanya seputar jurusan tersebut teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, sudahkah berbuat baik hari ini? Salah satunya dengan like, share, serta memberikan komentar agar channel ini bisa terus berkembang, memberikan informasi yang inovatif kepada kalian, menambah wawasan terkait dengan kampus yang ada di Indonesia, baik swasta ataupun negeri. Oleh karena itu teman-teman, langsung saja kita akan bertemu dengan mahasiswa yang bersangkutan. Oke, kita sudah bertemu dengan mahasiswa yang bersangkutan. Mungkin langsung saja kita akan tanya-tanya seputar dengan jurusan ilmu kesehatan masyarakat ya teman-teman. Oke, mungkin dengan Kak siapa nih Kak? Nama aku Ferry Yuda Anggara. Ferry Yuda Anggara. Ya. Biasanya dipanggil Kak Ferry aja. Kak Ferry. Nah, biasanya dipanggil Kak Ferry. Kak Ferry dulu dari jurusan Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Itu ada ilmunya apa enggak? Ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat. Itu masuknya di fakultas apa, Kak? Ada yang berdiri sendiri Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada yang masih bergabung dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, ada yang jadi Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi kalau Fakultas Kedokteran itu kan jadi prodinya banyak. Jadi nggak cuma kedokteran umum aja, ada kedokteran umum, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat juga masuk di situ. Cuman ada yang khusus FKM aja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dengan beberapa peminatan di situ. Okay. Itu biasanya kalau PTN yang sudah besar seperti itu, dan itu daya tampungnya lebih banyak. Lebih banyak. Dulu di universitas apa, Kak? Aku di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya, Unsud. Mas. Jadi gimana? Masuk sekitar tahun berapa? Aku tuh udah lama ya, masuk itu tahun 2008 dan selesai 2012, 4 tahun. Selesai 2012. Betul. Dulu masuknya lewat jalur apa, Kak? Nah, kalau aku tuh kan orangnya simple, nggak mau ribet. Jadi kebetulan aku masuk UM, ujian mandiri, ujian SPMB lokal istilahnya dulu. Kenapa? Karena aku nggak ikut bimbel buat lulusan ya, jadi pengen coba-coba aja kayak apa sih bimbel. Kalau tryout seperti itu aku coba, seleksi mandiri unsur dan lolos seperti itu. Jadi setelah itu kan ada tahapan SNPTN, terus ada apa lagi kayak gitu, aku nggak ikut, jadi cukup itu aja sekali kayak gitu. Itu dulu dari IPA apa dari IPS? Aku dari IPA. Dari IPA. SMA-nya di mana, Kak? SMA-nya di Majenang, SMA 1 Negeri Majenang. Kebetulan dulu namanya bukan IPA ya, IIA. Ilmu alam, dan IIS, ilmu sosial. Kayak gitu. Jadi perubahannya dulu katanya IPA, terus IIA, sekarang nggak tahu jadi apa. Kalau di Unsud itu masuknya di fakultas apa, Kak? Nah, dulu kalau pas saya masih kuliah aktif di sana itu masuk Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan. Soalnya di dalam FKIK itu ada prodinya kedokteran umum, kedokteran gigi, terus ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, sama farmasi. Kebetulan kedokteran umum sama kesehatan masyarakat itu emang lebih tua umurnya dibandingkan prodi-prodi lain. Makanya mungkin kenapa dijadiin satu fakultas ya, sama-sama masih baru lahir seperti itu. Tapi sekarang yang saya tahu itu berarti udah hampir 10 tahun lebih. Sekarang jadi Fakultas Ilmu Kesehatan. Soalnya ya Fakultas Ilmu Kesehatan, di kesehatan masyarakat sendiri ada penambahan prodi yaitu ilmu gizi, sama kalau nggak salah itu pendidikan jasmani. Jadi fikesnya itu sekarang beranak lagi banyak seperti itu. Terus Kak, kalau misalnya dulu itu ngambil IKM, pilihan keberapa? IKM itu pilihan pertama, di Unsud itu IKM pilihan pertama. Soalnya saya mengukur diri sendiri kalau kemampuan kayak kedokteran itu finansial ya, agak kurang, agak nggak berani juga seperti itu. Makanya saya masuk ke pendidikan kesehatan, minimal kesehatan masyarakat masuk seperti itu. Saya nggak berani ngambil keperawatan karena
keperawatan itu lebih banyak ke medisnya. Saya tuh paling takut sama darah sebenarnya. Bukan takut sih, agak gimana gitu ngelihat darah yang kelihatan berceceran seperti itu. Walaupun di kesehatan masyarakat juga ada, tapi nggak maksudnya kontak sama darah, kontak sama kotoran, cuman nggak seintens mungkin kerjaan mereka yang basicnya medis seperti itu. Kalau di Unsud itu akreditasinya udah apa Kak dulu waktu kuliah? Kalau dulu masih B, kayaknya sekarang nggak tahu ya, sekarang kalau udah jadi fakultas sendiri apakah udah ada perubahan. Yang dulu saya masih B. Masih B ya kalau dulu ya. Kalau ilmu kesehatan masyarakat tuh banyak ceweknya atau banyak cowoknya kira-kira? Nah, kesehatan masyarakat tuh lebih banyak ceweknya. Lebih banyak cewek. Iya, kalau tenaga kesehatan itu malah lebih banyak ceweknya sih. Mungkin satu cowok banding 2 atau 3 cewek. Wah. Rata-rata ya, kalau nggak cuma kesehatan masyarakat aja sih, kayak farmasi, perawatan juga seperti itu. Jadi mahasiswinya itu lebih banyak seperti itu. Dulu 60 lebih, terus paling cowoknya 15 atau berapa kayak gitu. Kalau materi kuliahnya itu skala garis besar apa aja sih Kak yang dipelajarin gitu? Nah, banyak sebenarnya. IKM itu kan ilmu kesehatan masyarakat, basicnya itu kan ada perpaduan ilmu sosial sama ilmu medis ya. Kalau kedokteran itu emang basicnya medis semua kayak gitu. Nah, kalau kesehatan masyarakat itu mempelajari tentang medis juga, walaupun sedikit dasar-dasarnya sama ilmu sosial. Jadi materi-materi kuliahnya banyak. Kalau sekarang itu IKM itu minatnya itu sebenarnya nggak cuma kesehatan masyarakat aja ya. Ada di situ ada epidemiologi, terus ada biostatistik, kemudian ada kesehatan lingkungan, kemudian ada kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja, terus ada gizi kesehatan, terus ada lagi kesehatan reproduksi, dan kalau nggak salah ada 8, kalau dulu saya ingat 8 peminatan gitu. Jadi di bawah IKM itu ada 8 minatnya seperti itu, konsentrasinya. Itu ngambil peminatannya di semester berapa gitu? Kalau dulu masih umum ya. Jadi selama 8 semester itu kita belajar bareng, maksudnya semua dipelajarin. Cuman semakin kesini itu kemungkinan yang saya tahu itu semester 5 itu udah peminatan. Jadi setiap universitas itu kebijakannya masing-masing tergantung prodi sendiri ya, tergantung prodinya. Dia itu mau peminatan dari semester berapa, ya kebijakan prodi lah. Ya, tapi kan keluarnya itu emang gelarnya SKM seperti itu. Berarti sekarang gelarnya SKM gitu ya? SKM. Nah, kebetulan kalau saya itu kan lebih dulu S1-nya lebih suka ngomong ya. Jadi peminatannya lebih ke penyuluh kesehatan, promosi kesehatan namanya. Nah, promosi kesehatan itu salah satu dari 8 yang tadi saya sebutin itu. Peminatannya ya? Iya, peminatannya. Berarti itu setelah semester 8 baru ada peminatan apa? Enggak. Kebetulan pas saya itu masuk ke semester 6 atau semester 7 gitu ya. Dulu kan minatnya itu disesuaikan sama keinginan kita buat magang ya istilahnya. Nah, dari situ saya magangnya pengennya ke kantor promosi kesehatannya aja deh seperti itu. Makanya dari proses pemagangan itu, buat magang-magang itu, kita mau magang di mana yang sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, kalau yang sekarang itu mulai dari semester awal itu kalau minatnya penyuluh ya, berarti nanti dari semester berapa itu udah materinya khusus promosi kesehatan saja. Kalau dulu kan semua materi masuk, cuman pas apply buat magang PKL-an kita minatnya kemana seperti itu. Kalau materinya ada yang hitung-hitungan gak Kak? Ada, soalnya ini kan perpaduan ya tadi. Ada yang biostat itu isinya angka-angka semua. Soalnya kan untuk menghitung distribusi penyakit terus menganalisis itu banyak angka mainnya. Nah, bedanya kesehatan masyarakat sama kedokteran sama keperawatan itu mindsetnya ya. Jadi kalau misalnya pasien orang kesehatan masyarakat, bukan pasien istilahnya ya, subjeknya orang kesehatan masyarakat itu lebih ke komunal, populasi ya, banyak orang kayak gitu. Nah, kalau kedokteran itu kan fokusnya buat individu per orang. Soalnya kalau mindset dari kesehatan masyarakat itu lebih ke upaya promotif dan preventif, penyuluhan sama pencegahan. Kalau yang kedokteran itu lebih ke kuratif, pengobatan sama rehabilitatif, pemulihan pasca sakit kayak gitu. Jadi fokusnya itu kita tuh kesehatan masyarakat orang-orang yang sehat
Biar apa? Biar tetap sehat, jangan sakit kayak gitu. Nah kalau misalnya udah sakit gimana ya, itu berarti udah ranahnya orang kedokteran buat pengobatan sama rehabilitatif mereka seperti itu ya. Jadi poinnya itu, kalau kesehatan masyarakat itu promotif preventif, kalau yang kedokteran itu lebih ke kuratif sama rehabilitatif kayak gitu. Walaupun dokter juga nggak mengurangi promotif sama preventifnya, cuman biasanya lebih ke individual kayak gitu. Penyuluhan ke pasien kan itu namanya, kalau konsultasi juga sama penyuluhan ya, cuman itu skalanya lebih kecil kayak gitu. Kalau yang kesehatan masyarakat, penyuluhan yang mungkin skalanya lebih banyak ya, ke komunitas, ke masyarakat, khususnya yang biar hidup sehat seperti itu kayak gitu. Kalau masuknya itu ada syarat tinggi badan gitu-gitu nggak, berat badan gitu? Kalau syarat kayak gitu nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau tinggi badan. Kalau perawat kan biasanya ada ya? Ya mungkin mereka tuh kan, kalau perawat itu emang kerjanya harus ekstra dalam artian kan individu. Nah itu kan satu-satu ya. Kalau ini kan nggak. Semua yang penting sehat kayak gitu. Sehat dan mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau nilainya susah-susah nggak, Kak? Kalau nilai itu tergantung dari kita sendiri ya. Kemampuan kita mau nilai bagus ya kita harus usaha dong. Nggak bisa langsung cuman mengandalkan ya udahlah dari dosen aja menerimanya kayak gitu, nggak bisa. Kalau kita pengen nilai yang terbaik kita harus maksimal. Walaupun orang-orang di luar sana kita nggak tahu usahanya seperti apa ya, kita tetap harus maksimal gitu itu. Kalau rata-rata lulusnya di Unsud tuh berapa tahun, Kak? Kan mahasiswa itu ada yang super pintar, ada yang pintar rata-rata, ada yang menengah ya. Kalau dibilang paling cepet ya rata-rata lah. Kalau paling super pintar berapa sih, nggak nyampe berapa puluh kan ya, paling 50% udah bisa lulus tepat waktu kayak gitu kan rata-rata ya. Kalau di atas rata-rata ya seperti itulah. Soalnya kan untuk masuk kesehatan masyarakat juga kan ya sama sih sistemnya kan ada grade ya di awal penilaian. Maksudnya kalau tes memenuhi grade berarti lolos kan, berarti kalau rumpun kesehatan itu bukan memandang rendah jurusan lain ya, tapi rata-rata emang yang masuk ke kesehatan itu emang rata-rata ke atas kayak gitu. Siap-siap, Kak. Gitu. Kalau di sana juga ada KKN apa magang gitu ya? Nah, jadi pas magangnya itu kan sesuai dengan peminatan kita ya. Dulu pas saya tuh senangnya lebih prefer ke promosi kesehatan. Nah, dulu magangnya kalau saya ingat itu 40 hari di kantor Kemenkes Jakarta. Itu juga ditentukan sama kita maunya kemana. Cuman kalau yang kantor-kantor besar itu nanti diseleksi dari kampus kayak gitu. Oh ini kayaknya cocok deh buat di kantor yang gede kayak gitu. Nah itu yang berkesan banget buat saya. Walaupun saya kuliah di Unsud di Purwokerto, yang notabene Purwokerto itu di mana sih kayak gitu. Tapi saya bisa mencoba untuk, bukan mencoba, emang kenyataannya bisa masuk ke kantor Kementerian Kesehatan pas waktu mahasiswa dan PKL di sana selama 40 hari. Itu kan kayak orang, serius kamu ke Kemenkes pas PKL? Iya saya di sana kayak gitu kan. Itu yang bikin saya berkesan. Walaupun saya pribadi saya cuma kuliah di Purwokerto gitu kan. Biasanya kalau di Jakarta itu kan, kebetulan Kemenkes kan pusatnya di Jakarta, paling yang magang atau kerja di sana kan orang-orang yang pinggiran kayak kampus-kampus ternama kayak gitu. Tapi saya bisa masuk ke sana kayak gitu, tuh yang bikin saya terkesan dan wah gitu. Tapi nggak dari sebenarnya banyak, bukan Kemenkes aja ya, kayak kantor-kantor tergantung minatnya juga. Kayak peminatannya epidemiologi kan itu ada kantor penelitian yang kalau di sini tuh di Salatiga ada, di Banjarnegara ada kantor-kantor kayak gitu. Terus ada juga yang di kantor kesehatan pelabuhan itu yang minatnya Kesling, itu yang bisa masuk ke KKP kelas 1 itu kan mereka itu kayak diperhitungkan gitu, dalam artian ini secara nilai oke. Mungkin secara skill wong namanya juga masih mahasiswa ya, masih belajar seperti itu. Itu yang amazing buat saya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu itu Unsud itu di Purwokerto. Purwokerto itu kabupatennya Banyumas teman-teman. Jadi mungkin jauh. Jadi nanti teman-teman searching aja kampus Unsud itu di mana gitu. Dulu tugas akhirnya skripsinya tentang apa, Kak? Nah,
karena saya minatnya ke promosi kesehatan dan ilmu perilaku ya namanya, saya tuh ngambilnya tentang perilaku merokok pada remaja. Jadi kan itu masih satu apa ya namanya, ibaratnya satu minat ya. Dulu penelitian bukan kebetulan juga sih, emang niatnya di Purwokerto di Gor Satria. Itu kan tempat nongkrong buat remaja-remaja ya. Kalau apalagi pas ada event-event yang di sponsornya rokok, itu pasti banyak sekali dari umuran yang SD itu berapa tahun sih kayak gitu, sampai yang dewasa di situ kumpul buat ngeliat konser, buat event kayak gitu. Terus di situ tuh banyak yang merokok, itu kan ya, itu yang jadi permasalahan sekarang tuh. Masalah merokok itu sebenarnya jadi masalah yang umum seperti itu ya, global. Cuman kita kesusahan juga sih gimana caranya untuk merokok pada remaja itu diturunkan atau bahkan dihilangkan kayak gitu. Susah itu. Kalau setelah saya kesini dulu kan idealis ya mahasiswa itu, kalau sekarang kesini tuh ternyata apa yang kita teliti, terus apa yang kita hasilkan, terus yang disarankan sama pemerintah itu nggak semudah kita membalik telapak tangan kayak gitu. Jadi ya sudahlah, bukan kita harus berhenti mencoba untuk mengurangi perokok pada remaja ya. Kita harus tetap semangat kayak gitu, dan kita harus kerjasama. Ingat ya, kesehatan itu bukan milik orang kesehatan saja, milik semua orang yang harus care juga pada kesehatan kayak gitu. Seperti itu teman-teman untuk gambaran tugas akhirnya. Jadi ini mungkin kita terakhir nih Kak, mau tanya-tanya nih, kan teman-teman ini banyak yang bertanya juga. Kira-kira tuh peluang kerjanya jurusan ini, lulusannya kan teman-teman udah banyak yang lulus nih. Nah itu peluang kerjanya di mana aja gitu Kak? Banyak sekali. Kan anggapannya itu kalau misalnya kuliah di ilmu kesehatan masyarakat itu banyak yang menganggap paling nanti juga kerjanya di puskesmas atau rumah sakit seperti itu. Ternyata banyak sekali. Dilihat tadi yang saya jelasin, sebenarnya minatnya banyak ya, ada 8 lah yang dulu di kampus saya itu ada 8. Jadi dari mahasiswa yang lulusan itu, dari beberapa mahasiswa yang lulus itu tersebar sesuai dengan minatnya dia mau masuk kemana. Kalau misalnya seperti saya penyuluh kesehatan, betul ya, minimal masuk puskesmas. Terus ada juga yang bekerja di LSM seperti sebagai penyuluh ya, sebagai promotor kesehatan. Kalau misalnya dia minatnya ke epidemiologi yang berbau-bau dengan penyakit ya, jadi bisa jadi seorang peneliti di kantor penelitian dan pengembangan. Kalau di Indonesia itu ada yang khusus buat penelitian tentang binatang reservoir, kayak di Salatiga itu kan ada, itu ya meneliti tentang nyamuk, tentang tikus, tentang kecoa, tentang apa segala macam, itu di sana itu orang epid di situ. Terus kalau misalnya yang biostat, statistik ya, yang angka-angka itu kerjanya di mana? Dia bisa di pusat penelitian juga, biasanya bermain sama angka-angka di situ. Itu ada BPS, bisa masuk BPS juga. Terus di Kemenkes sendiri itu ada pusat data informasi. Biasanya kan ada sensus penduduk, ada sensus kesehatan. Nah di situ yang mereka yang bekerja di situ, yang di balik layarnya. Terus kalau yang minatnya kesehatan lingkungan, dia bisa di kantor kesehatan pelabuhan ya. Kantor, kalau kita tanya pelabuhan itu kan bisa pelabuhan perairan, terus Angkasa Pura juga kan itu masuk. Ada biasanya ada kantor-kantor kesehatannya di situ. Mereka lah orang-orang kesehatan lingkungan yang bekerja di situ. Terus ada juga yang kesehatan kerja nih, keselamatan K3 namanya ya, keselamatan dan kesehatan kerja HSE. Itu bisa kerjanya di perusahaan-perusahaan ya. Dia sebagai ahli ketiga di situ. Terus ada juga yang gizi. Sekarang walaupun banyak prodi-prodi gizi, fokusnya di gizi orang IKM itu lebih ke gizi kesehatan masyarakat ya. Jadi sebagai programmer, perencana masalah gizi kesehatan yang ada di Indonesia lah, semua kayak gitu di wilayahnya. Tergantung kita mau jadi seorang abdi negara kah atau mau jadi swasta, tujuannya kayak gitu. Banyak sebenarnya prospeknya. Kalau misalnya saya passionnya pengen jadi akademisi aja deh kayak gitu, mungkin bisa lanjut S2 buat sesuai dengan minatnya tadi. Kan sekarang kampus-kampus kesehatan khususnya IKM itu kan masih belum banyak ya, dan itu pun masih dibutuhkan loh. Yang sampai saat ini juga perekrutan, walaupun ya kuota satu puskesmas cuma 1 tenaga, dan itu rata-rata puskesmas itu masih banyak kosongnya seperti itu. Untuk
tenaga kesehatannya tadi, tenaga epidemiolog, tenaga promotor, tenaga counseling itu masih belum banyak lah. Ada sih, ada yang sudah terisi tapi masih banyak dibutuhkan seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang mau kuliah IKM ataupun yang sedang kuliah IKM, sesuatu itu nggak ada yang sia-sia ya. Kalau misalnya kita berusaha dengan baik, pasti itu akan bermanfaat buat kita sendiri. Yang penting kalian tetap berusaha dan berdoa kayak gitu. BTW tadi kan Kak Ferry itu lulus tahun 2012. Terus sekarang itu kerjanya di mana, Kak? Oh, baik. Ini yang harus diulik. Nah, lulus 2012. Kebetulan saya udah jadi abdi negara. PNS ya? Ya, PNS. Dulu pas pertama pengangkatan itu 2015 saya masuk. 2015 itu saya jadi penyuluh kesehatan di puskesmas. Cuman beriringnya waktu saya dipindah tugaskan di dinas kesehatan sampai sekarang 2019 kemarin. Cuman saat ini sekarang lagi cuti dulu. Buat lanjut sekolah. Lanjut sekolahnya di mana, Kak? Di kampus 11 Maret. 11 Maret. Iya. Itu ngambil S2-nya juga di IKM juga. Betul. Nah, di 11 Maret saya ngambil pasca sarjana, S2-nya IKM juga. Minatnya itu ke epidemiologi sama biostat. Jadi kalau yang pertama tadi di penyuluhan, sekarang S2-nya di epidemiologi sama biostat itu? Ya, jadi kayak lintas peminatan kayak gitu ya. Cuman kembali lagi, sesuatu hal itu nggak ada yang sia-sia ya. Jadi kayak dulu belajar penyuluhan, sekarang belajar epid, tetap aja nanti kerjanya akan saling sinkron kayak gitu ya. Di epidemiologi tetap saya menggunakan mungkin bukan materi ya, prakteknya tentang promosi kesehatan. Untuk depannya kebetulan yang sekarang juga kan di dinas kesehatan, saya tuh bagian di pengendalian penyakit sih. Jadi di epid itu lebih kayaknya udah sesuai gitu, on the track kayak gitu. Iya. Berarti kalau misalnya itu dari jurusan IKM itu anak-anak IPS gitu masih bisa ya, Kak ya? Oh, masih bisa sih. Ada juga? Ada. Dulu pas teman saya juga pas masuk lulusan SMA itu ternyata ada yang IPS masuk ke IKM kayak gitu. Tapi lewat IPC ya, campuran dulu pas ujiannya kayak gitu. Tapi ya so far sih mereka lulus juga sih. Cuman untuk sekarang keadaannya seperti apa ya nggak tahu saya. Kembali lagi ke kita, apakah kita benar-benar puas dengan hasil kita, dan untuk kedepannya kita tetap berusaha, itu kembali ke kita. Itu tadi teman-teman sekilas wawancara kita dengan Kak Ferry terkait dengan jurusan, perasaan kuliah, kesan dan pesan, dan materi kuliah apa saja. Itu sudah lengkap banget nih teman-teman. Yang pengen ngambil jurusan IKM itu bisa banget untuk lebih meyakinkan ngambil jurusan IKM seperti Mas Ferry. Karena Mas Ferry ini juga sekarang sudah jadi abdi negara, terus banyak banget cerita-cerita inspiratifnya. Jadi teman-teman bisa untuk mengikuti jejaknya, semoga ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin penutup dari kita. Mas Kak Ferry memberikan pesan dan pesan. Tapi sebelum itu kemarin itu ada yang tanya juga gitu ke saya gitu, Kak sekalian dong kira-kira biaya hidup di kampus tersebut tuh berapa? Nah kita akan tanya Mas Ferry ini, kalau biaya hidup di Unsud itu kira-kira berapa satu bulan yang paling min-minnya? Kalau biaya hidup saya juga udah lama banget nggak tinggal di Purwokerto. Jadi untuk Solo, Purwokerto itu masih terjangkau sama kita lah, nggak terlalu hedon seperti itu ya. Jadi sesuai lah sama, yang penting kita nyaman dulu. Kalau mau kuliah, mau studi itu yang penting kita nyaman dengan kondisi lingkungan. Kalau biaya hidup itu tergantung kita juga. Kira-kira Kak kisaran angkanya berapa untuk pastinya? Yang sederhana, 1 juta? Di bawah 1 juta juga masih bisa ya. Bisa hidup enak loh, kayak gitu di Solo. Ya? Di Solo, di Purwokerto itu segitu mah udah masih dibilang hidupnya enak kayak gitu. Untuk besaran studi di kampus sekarang karena banyak perubahan-perubahannya, jadi saya nggak terlalu update dengan besaran biaya pendidikannya. Nanti jadi teman-teman bisa searching aja IKM itu seperti apa. Jadi kan tadi mungkin sudah sedikit dibahas, tapi kalau misalnya pengen lebih jelasnya, teman-teman bisa searching sendiri tiap kampus itu kondisinya seperti apa.
Pokoknya searching aja sebanyak-banyaknya informasi. Sekarang tuh IKM tuh banyak loh. Dari kampus-kampus PTN terbesar aja sampai ke pelosok juga yang PTN sudah banyak yang membuka prodi IKM, ilmu kesehatan masyarakat. Ya itu tadi teman-teman, ini kita akan memberikan pesan dan pesan untuk teman-teman yang pengen ngambil jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Mungkin Kak Ferry memberikan pesan dan pesannya. Pesannya buat teman-teman yang sekiranya udah niat dari awal pengen masuk kesehatan masyarakat dan niatnya itu diluruskan, kemudian pas ketika saat waktu kuliah teman-teman harus fokus, kemudian carilah link ya, buat koneksi nanti kan, soalnya itu penting juga buat nanti pasca lulus. Dan kemudian ingat, sesuatu hal itu tidak akan sia-sia kalau misalnya teman-teman sendiri memanfaatkan sesuatu tersebut dengan baik-baik seperti itu. Dan ingat, harus tetap berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa. Makasih.